Weni. Sugeng Enjang Hujati. Ternyata bisa loh. Iya. R.A. Kartini itu dari mana, Bu? R.A. Kartini terlahir di kota Jepara, Jawa Tengah, Pak Oh, Agus. Jepara, Jawa Iya. Tengah. Kalau saya mau tanya sama Miss Weni, Miss, kalau di Jawa Tengah itu ada tokoh R.A. Kartini, Dewi Sartika. Kalau di Sumatera Utara ada siapa? Ayo. Pahlawannya Miss Weni di Sumatera Utara siapa? Ibu saya. Ibunya, tepuk tangan. Siapa? Berarti Miss Weni kemarin buat nasi goreng buat ibunya ya? Iya. Tapi nasi gorengnya sementara virtual juga dikirim lewat video call. Begitu Iya. ya Miss Weni. Baik, matur nuwun Miss Weni, thank Matur you. sembah nuwun Miss Weni. Cantik sekali. Dia cocok ya Iya, pakai baju. Betul, lihat itu. Tadi dibilang, Miss Weni ulosnya mana? Ada tertinggal di rumah katanya. Di rumah. Jadi harus ngambil dari Harus Medan. ke Medan dulu, ngambil ulos. Sampai kapan Miss Weni kembali? Ya, Oh, ya iya. sudah. Tapi Miss Weni cocok. Karena Indonesia ya, Indonesia itu Betul. baik. Orang Papua pakai ini, kita pakai ulos Pantas aja. pantas semuanya. Betul, pantas aja. Betul. Ya, yang penting niat hati untuk memberi yang terbaik untuk Indonesia. Ya. Begitu Pak Agus. Sip. Saya itu kalau terlihat dari sana kayak Gibran ya. Iya, tapi kalau lepas masker tetap Pak Agus. Tetap, apalagi kalau kelihatan jendelanya tetap Pak Agus ya. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan Pak Agus. Iya, Pagi mari ini. anak-anak saya undang kalian semua untuk berdiri. Saya undang kalian semua untuk berdiri semua, yuk. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengenang hari R.A. Kartini. Kalau biasanya sebelum pandemi itu kita upacara. Upacara betul. Ya, kalau sekarang kita ya segini aja lah, apel. Sederhana Nah. tapi bermakna. Yes, yuk berdiri tegak. Mari Siap, kita gerak. berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Ambil Yo, ambil sikap dulu, tak minum-minum dulu. Ditaruh dulu. Iya. Mari kita menyanyikan bersama-sama Indonesia Raya. Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Suster, Bapak Ibu Guru dan anak yang terkasih, marilah kita mengenang jasa para pahlawan kita, terutama jasa dari Ibu Kartini yang membawa kaum wanita di Indonesia semakin maju dan semakin membawa setara sederajat dengan kaum yang lain. Untuk itu, marilah kita mengheningkan cipta, terutama untuk jasa dari Raden Ajeng Kartini. Mengheningkan cipta, mulai. Angkasa
Selesai. Ya, suster, Bapak Ibu guru dan anak terkasih, boleh duduk kembali. Iya, luar biasa Pak Agus. Jadi merinding saya dengarnya ketika mengheningkan cipta, kita panjatkan doa untuk Ibu kita Kartini Betul. spesial dan juga untuk pahlawan wanita kita tercinta. Ya, Bisa jadi untuk Ibu kita. betul. Gitu ya Pak Ya, Agus. Ibu kita, terus perawat-perawat yang sekarang jadi pahlawan Kartini masa kini. Iya, iya Pak Agus. Perawat-perawat, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang berjuang untuk membuat masyarakat kita sehat kembali dari pandemi ini Nah, Pak Agus. adanya tokoh-tokoh wanita Indonesia. Siapa ya zaman-zaman sekarang? Ada Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani. Wah, itu pegawai ekonomi sampai Betul. zaman ini Itu diakui dunia. Menteri itu. Luar Negeri. Ibu Bu Retno Marsudi. Oh, luar biasa. Itu luar biasa. Itu semuanya tidak Bisa akan berhasil kalau tidak ada jasa dari Ibu Kartini. Kartini. Betul. Karena Ibu Kartini yang mendobrak dulu Iya. bahwa kaum wanita itu dulu Tidak hanya di belakang atau abdi dalam. Masak. Masak, macak, mana, waduh, mana. Ya, maksudnya masak, macak itu rias anak-anak Ya, ya. berdandan, Masak harus cantik. sama mana itu harus melahirkan. melahirkan. Dan mengasuh Nah, anaknya. betul. Tidak boleh Enggak boleh. ambil bagian untuk menentukan keluarga yang seperti apa, apalagi ngurusi RT kemajuan masyarakat. Enggak boleh. Pokoknya tugasmu di rumah. Betul. Sekarang aja kita kaum wanita bisa wanita karir ya Betul, kan. Pak. Bahkan kadang menjadi pemimpin. Contohnya suster kita yang Ya, cantik suster. jelita. Itu Kartini masa kini juga, iya. Kartini kita itu, suster. Tanpa beliau kita tidak bisa begini. Iya. Oke Pak Agus, kita akan melanjutkan. Ada Ya. spesial ini dari Bapak Guru Ya. kita yang Nah, namun sebelumnya anak-anak nanti silakan dulu melihat profil dari RA Kartini dulu. Iya, untuk lebih mengenal siapakah Iya, siapakah Raden Ajeng Raden Kartini Ajeng itu. Kartini? Kenapa Raden Ajeng Kartini? Wong Raden Ajeng Kartini itu enggak perang. Iya, tidak memanggul bambu runcing, tidak Iya, seperti tidak tembak-tembakan. Betul, tidak seperti pahlawan yang dari Ambon itu, Bukan Wonder Woman. bukan Wonder Woman. Bahkan Cut Nyadin itu berperang loh Pak Agus. Iya. Mengangkat senjata. Kalau Ibu Kartini cukup mendobrak Nah, emansipasi dengan wanita. tulisan-tulisannya. Betul. Maka dari itu, silakan anak-anak kita saksikan video profil yang satu ini. Ibu Bangsa R.A. Kartini. Lahir di Jepara, Hindia Belanda 21 April 1879. Kartini dilahirkan dari kalangan priayi atau bangsawan. Putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang pati yang diangkat menjadi Bupati Jepara. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya, Pangeran Aryo Condronegoro keempat, diangkat bupati dalam usia 25 tahun. Salah satu bupati pertama yang memberikan pendidikan barat kepada anak-anaknya. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan di sekolah LRG School, sekolah Belanda. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena akan dipingit. Sejak itu Kartini mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Apendanon yang banyak mendukungnya.
Dari buku-buku, koran-koran, dan majalah, Kartini tertarik kepada kemajuan berpikir bangsa Eropa dan timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi yang jauh tertinggal. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di surat kabar Belanda. Kartini tidak hanya semata-mata menulis tentang emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial. Kartini berjuang wanita agar memperoleh kebebasan. Dia juga berjuang untuk otonomi wanita dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di balik perjuangannya yang hebat, Kartini memiliki kisah lain dalam masalah percintaannya. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Songgo Joyo Diningrat, yang sejatinya sudah pernah memiliki 3 orang istri secara sah. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903 dan menjadi istri keempat. Tapi takdir berkata lain, suami Kartini mendukung penuh perjuangannya. Setelahnya, Kartini mendirikan sekolah wanita pertamanya di komplek Kadipaten Rembang. Kartini meninggal pada usia yang sangat muda, yakni 25 tahun di tengah gencarnya dia berjuang. Setelah Kartini wafat, Mr. Abenana mengumpulkan dan membuka surat-surat yang dikirimkan R.A. Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Saat itu, Mr. Abenana menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Berkat kegigihannya, didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan nama sekolah tersebut dikenal dengan nama Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van de Venter, seorang tokoh politik etis Belanda. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku Kartini dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Orang tua yang terkasih, selamat pagi untuk semuanya. Anak-anak yang terkasih, kita bersyukur pada hari ini, tepatnya tanggal 21 April 2021, kita merayakan Hari Kartini. Tadi, mulai awal tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ceti, bahkan oleh Pak Agus, serta ada film pendek yang begitu luar biasa. Tadi ada kata-kata pendekar dan pahlawan. Kartini seorang yang manusia biasa, wanita biasa, tetapi dia dilahirkan di tempat yang istimewa, yaitu di Jepara, di mana ayahnya adalah seorang yang bupati, orang gede pada waktu itu. Nah, di belakang Pak Guru ini
ada joglo. Inilah pendopo, rumah khas dari Jawa. Konon disinilah R.A. Kartini itu dilahirkan. Mungkin anak-anak sudah tahu tadi, sudah diberitahu oleh Bu Jati, bahkan oleh Pak Agus, bahkan melihat dari film tadi. R.A. Kartini lahir tanggal 21 April 1879 di Jepara. Karena ayahnya seorang yang memangku sebagai bupati, niscaya Kartini bisa sekolah. Tidak seperti halnya anak-anak perempuan yang lainnya. Khusus untuk anak-anak kaya, anak-anak orang kaya, dan putri dari seorang bupati bisa sekolah. Mulai umur 6 tahun sampai 12 tahun Kartini sekolah di Hindia Belanda. Dulu negara kita ini bukan Indonesia tetapi Hindia Belanda. Karena kita masih dalam cengkeraman penjajahan Belanda. Kartini kecil sekolah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sampai 12 tahun dia harus berhenti. Tidak boleh sekolah lagi. Karena sesuatu hal. Karena harus dia dipingit. Apa itu Pak Guru dipingit? Dipingit adalah tradisi Jawa. Adat yang mengekang. Tidak boleh seorang gadis keluar. Tidak boleh seorang gadis keluar dari kungkungan rumah. Dipingit. Kartini sangat sedih. Dia tidak boleh melanjutkan sekolah. Cita-citanya begitu tinggi. Dia ingin sekolah yang lebih tinggi. Melanjutkan dan sebagainya. Bahkan dia pun sudah ditawari mendapat beasiswa untuk sekolah di negeri Belanda. Tapi keadaanlah yang mengekang dia. Keadaanlah yang mengekang dia. Dia harus dipingit. Nah, anak-anakku yang terkasih, apakah Kartini diam saja? Apakah Kartini hanya duduk-duduk saja? Tidak. Dia mengumpulkan beberapa anak putri untuk masuk ke rumahnya. Karena dia mengajari, menulis, membaca, menjahit, keterampilan dan sebagainya yang berhubungan dengan keterampilan anak-anak putri. Dan hatinya juga bergerak, menangis karena dia melihat kaumnya menderita. Menderita apa anak-anak? Tidak boleh sekolah. Dulu seorang wanita itu hanya sebagai konco wingking. Ya, konco wingking. Manut apa yang dikatakan oleh suaminya. Anak-anakku yang terkasih, zaman dahulu seorang anak yang 12 tahun ke atas itu siap-siap untuk dinikahkan. Atau dipersunting oleh seseorang. Dia harus manut, dia harus nurut oleh adat
pada waktu itu. Kartini tidak mau. Dia memberontak, bergerak, tapi bergeraknya lewat membaca, lewat tulis-tulisannya. Dia nulis lagi, dikirim ke teman-temannya yang ada di Hindia Belanda, dalam hal ini ke teman-temannya yang tadi disebutkan adalah, yang salah satunya adalah Rosa Abendanon. Kalau anak-anak bisa melihat membaca di surat-suratnya, ada di YouTube, ada di media, ada. Silakan membaca. Nah, anak-anakku terkasih, 12 tahun sampai 24 tahun dia, selama 12 tahun ya, dia dipingit. Dari situlah dia mempunyai pemikiran ingin memberontak. Tidak melalui senjata, tidak melalui apa-apa, hanya melalui pensil dan kertas. Dia tulis apa yang jadi unek-uneknya, apa yang menjadi cita-citanya untuk teman-temannya yang saat ini masih mendapat kungkungan dari adat, yaitu adat yang luar biasa mengkungkung dia. Akhirnya surat-suratnya itu diterima oleh beberapa temannya di Hindia Belanda. Ternyuh sekali apa yang dibaca, apa yang dipelajari oleh teman-temannya itu. Terutama oleh Rosa Abendanon, istrinya Menteri Kebudayaan Hindia Belanda. Nah, anak-anakku yang terkasih, Kartini tidak mau menjadi konco wingking. Ya, tidak mau konco wingking. Anak-anak yang sudah dikumpulkan di pendopo diajari membaca, menulis, dan pengetahuan yang luas tentang agama juga, tentang budaya juga, tentang tata krama juga, keterampilan dan sebagainya yang berkaitan dengan anak-anak putri, anak-anak wanita. Karena selama ini anak-anak perempuan disepelekan oleh adat itu. Anak-anakku yang terkasih, akhirnya umur 24 tahun Raden Ajeng Kartini menikah. Tadi di cerita tadi, dia dinikahi oleh seorang Kanjeng Raden Mas Adipati Arya Singgih Jaya Diningrat. Bersyukur Kartini mempunyai suami yang ini. Suaminya pun membantu Kartini untuk apa anak-anak? Mendidik teman-teman atau adik-adiknya yang selama ini masih belum bisa bersekolah. Ini ada orang yang mendukung dalam hal ini suaminya. Satu orang suaminya ya bisa mendobrak nanti. Nah, dalam usia setelah menikah anak umur 24 tahun, akhirnya Kartini hamil. Ya. Dia mempunyai anak laki-laki bernama Susalit Joyo Adidingrat tanggal 19 September 1904 anaknya lahir. Konon akibat dari melahirkan ini 4 hari kemudian Kartini wafat. Umur begitu muda. Tanggal 17 September 1904 Kartini meninggal dunia. Masyarakat Hindia Belanda berduka
dengan kepergian Raden Ajeng Kartini. Tapi Raden Ajeng Kartini sudah menanamkan benih-benih pendidikan yang ada di kanan kirinya, bahkan di Hindia Belanda, hingga terdengar oleh seantero dunia. Dalam hal ini Menteri Abendanon, suami dari Rosa Abendanon. Setelah meninggal, surat-surat itu dikumpulkan satu demi satu, dibaca satu demi satu, luar biasa isinya. Akhirnya surat-surat itu dijadikan sebuah buku. Dalam bahasa Indonesia, habis gelap terbitlah terang. Anak-anakku yang terkasih, inilah anak-anak pelajaran dari seorang Kartini yang tadinya dikungkung oleh adat, dipingit, konco wingking, dan sebagainya. Kartini mendobrak. Aku ingin sekolah, aku ingin terampil, aku ingin meneruskan cita-citaku meskipun aku di dalam rumah. Lewat tulisan, lewat karyanya, anak-anak bisa. Nah, anak-anakku yang terkasih, di Jawa Barat pun ada seorang yang menyerupai Raden Ajeng Kartini. Namanya Dewi Sartika. Dia pun juga mempunyai cita-cita luhur seperti Kartini, mendirikan sekolah keutamaan istri. Inilah anak-anak cita-cita yang luhur. Kalau tidak ada Kartini bagaimana Pak Guru? Mungkin juga anak-anak yang putri tidak bisa sekolah. Hanya di dapur. Hanya di dalam rumah. Ikut nurut sama orang tua. Nurut pada suaminya. Tapi berkat perjuangannya Kartini yang luar biasa ini, puji Tuhan, kita bisa sekolah, bisa belajar sampai tingkat tinggi. Bahkan cita-citanya Kartini sudah tercapai. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Jati, Pak Agus. Bahkan ada perempuan pertama yang menjadi presiden di Indonesia. Tentunya anak-anak sudah kenal Ibu Megawati Soekarno Putri. Banyak tantangan anak-anak, banyak tantangan. Wanita itu hanya di dapur, wanita itu hanya ngurusi rumah tangga. Itu tantangan dari adat pada waktu itu. Tapi berkat Kartini, dobrak. Dialah tokoh emansipasi wanita Indonesia. Bersyukur kita mempunyai seorang Raden Ajeng Kartini. Oh iya anak-anak, terah dari Kartini pun juga ada di kota Surabaya. Tetapi beliau sudah meninggal. Pak Paulus siapa namanya? Namanya adalah Romo John Tondo Wijoyo. Romo ini adalah berdarah biru karena keturunan dari Raden Ajeng Kartini. Nah, anak-anakku yang terkasih, mari anak-anak dengan memperingati Hari Kartini ini, kita belajar dan belajar. Apapun halangannya, kita dobrak, kita tembus untuk meraih cita-cita yang tinggi, terutama untuk anak-anakku yang perempuan. Jangan sampai kalah dengan anak laki-laki. Sederajat. Ya, anak-anak yang terkasih, bersyukur. Semoga anak-anak kalian menjadi masa-masa Kartini-Kartini masa kini. Ya, ada yang cita-citanya jadi dokter, sudah tercapai. Ada yang cita-citanya jadi insinyur, ada. Ada yang jadi cita-citanya gubernur, ada, yaitu
Gubernur Jawa Timur yang saat ini pun seorang wanita. Laki-laki kalah. Nah, mari anak-anak kita belajar dan belajar. Meskipun dalam kondisi apapun, terutama pada masa pandemi ini. Kita seakan-akan dikungkung oleh keadaan. Tapi kita harus berani mendobrak, berani keluar lewat karya-karya kita. Jangan malas. Kartini dikungkung oleh adat, dia tidak mau sendirian di dalam kamar, di dalam rumah. Tapi dia berani keluar lewat surat-suratnya. Nah anak-anak, kalian harus berani keluar lewat karya-karya di rumah. Dengan diberi tugas sama papa, misalnya di rumah ya anak ya. Misalnya suruh bantu apa, enggak apa-apa. Diberi tugas sama bapak ibu guru, jangan mengeluh. Kartini tidak mengenal mengeluh. Dia mempunyai kepercayaan diri. Oke anak-anak, selamat Hari Kartini. Merdeka. Nah itu aja Pak Agus. Nah, Terima kasih Pak Paulus yang sudah menjelaskan secara gamblang tentang ya, sejarah Ibu kita Kartini, Raden Ajeng tapi Kartini. ngapunten Bu Billy wonten kesalahan Bu nggih. Mboten menapa Bapak. Nggih, Kita hari ini semua kita berterima merayakan kasih. Pak Agus pakai beskap Bu. Nggih. Nggih. Kalau saya kain lurik. Kain lurik Ini kebaya. kebaya, Ya, kebaya nasional itu Bapak. Pak Tik itu pakai Pak Tik mana ya Pak Tik? Ya, Ah, Pak mungkin Tik. bisa di spotlight kan Ya. Pak Tik. Ah. Wah, Pak Tik pakai Itu, ya, blangkon. blangkon, khas Jawa Tengah. Khas Jawa Tengah. Nah, Kalau Pak Paulus ini ini dari khasnya Surabaya. Surabaya. Ini ada Sementara lincin. Nah, Pak Tik. oh Sarjana. iya Pak Tik luar Tik biasa pakai baju dari khas Jawa Tengah Jawa dari Tengah. Jogja. Kain lurik sama blangkonnya. Blangkon. Kalau Pak Agus ini Jawa Timuran. Jawa Timuran. Peci ini Peci. khasnya Indonesia, loh Pak. budaya Oh, sudah iya. ya. Ini gila. Begitu. Itulah kebinekaan yang ada di Indonesia. Sangat Bersyukur kaya. ya ada Kartini yang berani mendobrak. Nah, Betul. Oke. Ibu. Baik Pak Matur Paulus, nuwun, terima Ibu. kasih Ya. untuk penjelasannya. Selamat Hari Kartini Terima juga untuk kasih Pak khususnya Paulus. Bu Ceti yang luar biasa, yang selama ini Pak Paulus itu bangga dengan Bu Ceti. Inilah Kartini juga anak-anak. Inggih, Karena Bu Ceti terima ini kasih. mengurusi, mendidik dua anaknya sehingga sudah berhasil. Amin. Ini Terima juga, kasih, Bapak. suster pun juga, Suster ibu malah- guru juga, Wah. ya, orang tua juga bangga. Mama Ya. di rumah yang luar biasa. Mama super. Super. Matur nuwun Pak Agus, matur nuwun Bu Ceti. Monggo Nggih. Pak Paulus. Iya, luar biasa. Tadi penjelasan dari Pak Paulus sangat gamblang jelas sehingga anak-anak itu mengenal Siapakah sih. Raden Ajeng Kartini? Betul. Ya, begitu. Dan banyak juga tokoh pahlawan wanita tadi dikatakan dari Jawa Barat ada Ibu Dewi Sartika. Betul. Begitu. Yang dari tempatnya Sumatera itu Aceh ada Ada Jatim. juga, iya di Maluku Iya, juga Christina ada Marta Christina Tiahahu. Marta Tiahahu. Betul. Betul Pak. Nah Pak Agus spesial di hari yang super ini ada rahasia apakah ya yang membuat Iya. hati anak-anak berdebar-debar? Nah, jangan kemana-mana. Kemarin kalian sudah berlomba, kelas 1, 2 sudah lomba menyanyi, dan yang kelas 3, 4, 5 sudah membuat vlog memasak untuk mama ataupun untuk Untuk keluarga, keluarga begitu. yang perempuan. Nggak Iya. tahu cici, omas, pokoknya yang perempuan. Iya. Nah, untuk itu nanti setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan siapakah Siapa yang menjadi saja juaranya. ya? Nah, Ya, semoga saja yang beruntung semakin semangat. yes. Yang kurang beruntung juga tetap Tetap semangat. semangat, Iya, oke. Suatu ketika nanti akan mendapatkan juga predikat Betul. terbaik. Nah, maka dari itu sebelum itu mari saya ajak kalian semua untuk bernyanyi bersama-sama lagu Ibu Kita Kita Kartini bersama dengan siswa-siswi kelas 1. Dan kelas 1. Buat semuanya nyanyi ya. Bernyanyi bersama. Bisa
sama-sama semuanya. Ibu kita sama-sama. Wahai ibu kita Kartini, Putu yang mulia, sungguh besar Ini baru kelas 1A dan 1B Pak Agus. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah. Nanti akan menyusul yang kelas 2A Betul, dan 2B. kelas 2 lagi on the way. Karena sedang waktu juga sudah tidak mencukupkan. Tapi saya janji kelas 2 nanti saya akan nanti akan ditampilkan seperti itu Betul, juga. Nanti terima akan kasih, ditampilkan Pak. di Kepanjen 5 TV ya. Iya, akan dimunculkan di Kepanjen 5 TV. Terima supaya kasih bisa anak-anak kelas 1. disaksikan. Iya. Luar biasa, lucu-lucu loh. Saya ketawa-ketawa sendiri lihatnya. Semangatnya luar biasa. Ada yang kayaknya cuma begini-begini. Siapa tuh Bu Ira? Ada Itu yang punya Bu Ira. sambil begini, wah itu calon dirigennya kita itu Pak Agus. Tadi ada yang begini. Ada yang kadang ada, kadang enggak. Kayak Adara itu kadang ada, kadang enggak. Kadang ada, kadang enggak. Oke, baik. Untuk itu langsung saja ya Bu ya. Sip. Kita akan melihat siapa Siapa yang menjadi saja. pemenang lomba menyanyi dulu untuk kelas kelas 1A. Nah, setiap kelas akan diambil satu yang terbaik kecuali wali kelasnya ya. Oke, Bu Ira. kelas 1A. Miss Cindy ya. Miss Ya. Cindy, kelas 1A, Miss Cindy. Kelas 1A Ini dia. Siapa? dengan nilai 10.782. Wow, luar biasa. Siapa Siswa dia? terbaik dalam lomba menyanyi diraih oleh Janovan. Janovan. Mana Janovan? Selamat Janovan. Yeay, duh pingsan. Wih, Waduh. langsung pingsan cuy. Ya. Terkejut Udah. mendengar berita Pingsan. menjadi ini pemenang lomba. Yeay, Itu selamat kita. Janovan. Untuk kelas 1A. Itu kecilannya Pak Agus gantengnya kayak gitu. Wih. Oke, lanjut. Untuk kelas 1B. 1B. Ada dia? siapa? Bu Jati? Dengan jumlah nilai 100 juta. Ngarang deh. Siapa mati Pokoknya nih? yang terbaik. Ya, dari 1B adalah Adara. ya, tepuk tangan untuk Adara. Tidak, Yeay. ini senyumnya cantik sekali itu kecilannya Bu Jati. Iya, iya. Kita bersebelahan memang Pak Agus. Pak Agus. Loh, cantik sekali, Re.
Selamat Adara. Selamat ya. Meskipun videonya kadang-kadang ada hilang, ada enggak, ada hilang. Oke. Ini kelas 2 semakin. Kelas 2A. Ayo. Syaratnya harus buka kamera semua. Ah, iya. Kalau nggak buka kamera, kalau jadi pemenang, hadiahnya hangus. Hangus, dibatalin ya. Oke, kelas 2 siap-siap. Ayo. Siapakah yang menjadi pemenang dari 2A? Ravelin Kote. Dari 2A. Yeay. Wah. Iya, totalitas lo kemarin dia bernyanyi. Yo, pasang kembang api asrama. Ya. Wah, Bu Novi dan Bu Ana yang mendampingi semangat. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Dan selanjutnya dari kelas 2B. Saya ngumpet dulu Pak Agus. Dengan nilai 9.789. Ini dia, kelas 2B adalah Rafael Narendra. Tangan untuk Rafael Narendra. Yeay. Ini kakak Gaby yang nyanyi, yang main musik kakak Gaby. Yang nyanyi Rafael Narendra. Iya, selamat Oke, ya. selamat Rafael, luar biasa. Oke. Dan selanjutnya, Lomba. lomba nyanyi sudah. Sekarang lomba. Sekarang penyanyi. lomba, iya. Bikin ceplok, telur mata sapi. Belotot berarti. Ya, esreng-esreng, mama masak nasi goreng. Nah itu kemarin. Kelas 5. Ya, siap? Oke dia, siapa pemenang dari kelas 3A? Kelas 3. Pemenangnya adalah Olivia Tantono. wah, Olivia. Selamat Olivia. Telurnya bulat-bulat ini. Jangan-jangan dia ambil mata sapi sungguhan. Sapinya dari mana? Selanjutnya dari kelas 3B. 3B. Siapakah pemenang dari kelas 3B, Pak Agus? Kelas 3B. Kita saksikan. Inilah. Siapakah inilah? 3B ada Theodor Olivia. Theodor Olivia Kasidi. Wah, Mana? kok kompakan ini 3A sama 3B Yeay. Olivianya? Selamat ya. Olivia 3A dan 3B kompak. Nah, Selanjutnya dari kelas yang masak berarti besok kalau sekolah bawakan masakannya ke yang ngumumin. yang ngumumin Pak Agus. Selanjutnya untuk Kelas 4A. Siapakah dia pemenang membuat telur ceplok, telur mata sapi? Adalah dengan nilai 8.773 diraih oleh Wow, daging duk. dari kelas 4A. 4A adalah Bukan 4B. Cheryl Evelyn. wow. Hey. Cheryl ternyata. Nah setelah ini aku ke sana ya. Bentar lagi buat sarapan di tempatnya Cheryl. Mumpung dekat kita. mumpung dekat. Oke. Selanjutnya dari kelas 4B. Siapakah yang menjadi pemenangnya? Menjadi pemenang dari kelas 4B adalah anak Simolawang, Luisa Eugenia. Luisa. Tepuk Mana tangan. Luisa? Luisa. Wah ini. Iya. Waduh. Ini dihargai karena dia kesulitan membuka telurnya. Kok nggak pecah-pecah? Ya, oke. Selamat ya Luisa dan Cheryl. Loh, jangan dimatikan, dimatikan. Batal. Hangus. Boleh. Jangan dimatikan kameranya sayang. Kelas 5A. Lomba nasi goreng spesial. Nasi goreng spesial Dari kelas 5A. Siapakah yang menang? adalah Candy. Candy. Dia Mana Candy? jangan-jangan dia masak nasi goreng sambil ini Pak Agus.
Wah, cocok. Adiknya kan suka makan. Suka ini makan. Ya Candy ya. Selamat ya Candy. Selamat Candy. Tuh, yang ngincipin Kestel, enak nggak rasanya punya kakak? Oke, baik. Selanjutnya, kelas terakhir 5B. dari kelas 5B adalah Siapa? Loh, kok Bu Monik? Bu Monik. Kok Bu Monik? Bu Monik sehat ya Bu Monik. Wah, ini sambil menunggu masa Salah persalinan. Pak, bukan Bu Monik Pak. Bu Monik mah gurunya. Oke. Adalah lagi ngeprank nggak? Ngeprank lagi enggak ya? Siapa? Adalah Udah deg-degan nih 5B Pak Agus. Pak Teng. Marlin Gavrila. Selamat Marlin ya. Wah. Wah, Marlin. Besok anak ke sekolah bawa nasi gorengnya. Yes. Kita incip-incip ya Marlin. Jangan lupa sebentar lagi saya akan ke Kerembangan ngambil nasi goreng. Iya, boleh didatang untuk menyicipi nasi gorengnya Marlin ya Pak Agus. Ya, saya nanti ke rumahnya situ ambil nasi goreng. Oke, baik. Itu saja pertemuan kita hari ini Bu Jati. Nanti Baik, Pak anak-anak Agus. yang dapat tadi langsung Ya. akan digabungi wali kelasnya masing-masing. Untuk ada hadiahnya langsung di wali kelasnya masing-masing. Betul, bisa Nanti dia. akan ditanyakan oleh wali kelasnya masing-masing ya. Oke. Yang lain jangan patah semangat karena nanti kita akan ada event lagi. Jangan lupa kita nanti bulan Mei akan jalan-jalan. Keliling Surabaya. Ya. Dalam rangka ulang tahun kota Iya, ya Pak dalam Agus. rangka ulang tahun Surabaya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di SDK Satanjela milik kita bersama. Oh, Jadi Mang, milik kita bersama. Iya. Sekarang lanjut, kita akan masuk ke kelas masing-masing. Untuk kelas 1, 2, 3 boleh lift dulu. Nanti jumpa jam 10 Ya, kelas bersama 4, Bapak 5, 6, Ibu. 45 ya. 45 silakan Silakan masuk ke masuk dalam ke dalam kelas masing-masing. Sampai jumpa. Sampai anak-anak. jumpa di Terima kasih. event-event mendatang. Bye bye. Bye-bye. Tetap semangat. Ini gak mati-mati kameranya. Oh iya wis. Thank you.